Smart Business Today. Oke, Smart Listeners, kembali lagi bersama saya Audrey Juana. Dan Smart Listeners, sahabat Sonora, hari ini kita akan berbincang bersama salah seorang pemerhati bisnis dan juga pendidikan ya. Ada Bapak Stephen Wahyudi Santoso selaku President of Binus Higher Education, yang pastinya kita tahu di tengah pandemi virus corona ini pasti berdampak sekali kepada banyak sektor. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai hidup bersama Corona di Binus University. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama Bapak Stephen. Halo Pak Stephen, selamat siang. Halo Mbak Audrey. Oke, Pak Stephen, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Dan hari ini kita ingin berbincang Pak, bagaimana Binus sendiri menjalankan aktivitas ya di tengah pandemi virus corona yang kita tahu ini sangat mengganggu beberapa aktivitas, khususnya mungkin di dunia pendidikan. Tapi mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak, seperti apa nih cara Binus sendiri untuk bertahan dalam masa pandemi COVID-19? Silakan Pak. Tentu ini kondisi yang sangat luar biasa ya, sangat tidak normal, dan untuk di dunia pendidikan sangat berimpact gitu ya. Di Binus sendiri, sebenarnya sejak bulan Januari mulai banyak berita gitu mengenai COVID, mulai di China segala. Kita sudah mengambil banyak langkah, kita sudah bersiap sejak Januari. Jadi di awal Februari sendiri kita sudah kalau di Binus University gitu sebagai contoh, perkuliahannya sudah langsung kita mulai sudah 50-50 tatap muka di kelas di kampus, 50% secara online. Karena sebelumnya pun perkuliahan di Binus itu sudah at least 20-30% itu terjadi secara online di dalam satu semesternya. Jadi ini it's a natural perubahan aja. Di kampus sendiri kita sudah mulai dari awal Februari itu dengan protokol kesehatannya, mengecek suhu, menggiatkan perilaku hidup sehat, menggerakkan student dengan gerakan gesit gitu ya, perilaku hidup sehatnya, menjaga kebersihan, makan sehat, istirahat cukup, cuci tangan, olahraga, dan lain sebagainya. Mungkin di Februari juga kita sudah mengurangi banyak sekali perjalanan dan keluar kota, perjalanan ke luar negeri, demikian juga dengan tamu-tamu, student exchange, dosen dari luar negeri yang biasanya banyak datang gitu sudah mulai dijalankan protokolnya. Dan kita sendiri akhirnya harus 100% bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah di pertengahan Maret akhirnya. Ya, sama Februari itu paralel kita sudah mulai 50-50 sambil memonitor keadaan. Kita lihat sepertinya kondisinya tidak membaik di bulan Februari. Jadi di bulan Februari itu juga paralel kita sudah menyiapkan untuk apabila harus 100% dari rumah. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi memang untuk perkuliahan sendiri memang sebelumnya sudah sering dilangsungkan perkuliahan online seperti itu. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya dirasakan oleh mahasiswa ya? Lebih siap lah ya. Mungkin kita dosen, mahasiswa, even di sekolah juga ada sekolah TK hingga SMA, lebih siap gitu. Kita lebih biasa dengan teknologi. Walaupun ini kondisi yang sangat luar biasa ya. Sebagian besar kegiatan itu, kerja, kuliah itu kan memang tidak didesain untuk 100% secara online gitu ya. Oke. Tapi ya kita bersyukur mungkin kita sedikit lebih siap. Oke. Nah, ini kan ke depannya ya Pak ya akan diberlangsungkan new normal atau kenormalan baru. Nah, mungkin dari Binus sendiri sudah ada persiapankah atau mungkin bagaimana new normal yang akan dilangsungkan oleh Binus sendiri Pak? Ya, sejak kita mulai 100% dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah, kita juga sudah langsung, terutama sebulan terakhir lah, fokus bagaimana nih kita dapat kembali berkegiatan secara lebih normal gitu ya, di kampus, di kantor gitu. Jadi persiapannya sudah banyak, sudah sebulan terakhir at least cukup intensif. Kita
dia mengikuti aturan PSBB-nya yang di Jakarta, mengikuti aturan PSBB di Jakarta. Jadi kita sudah bersiap untuk mulai minggu depan untuk secara bertahap transisi kembali ke kantor untuk kita yang bekerja. Nah, studentnya sendiri dari awal kita sudah bilang bahwa mereka akan learn from home sampai akhir semester. Dan juga semester pendek gitu ya istilahnya yang di perkuliahan. Semester pendek juga masih akan 100% learn from home sambil terus memonitor keadaan dan bersiap untuk semester baru, semester ganjil nanti di bulan September bagaimana. Kita sedang menyiapkan beberapa skenario mengikuti protokol-protokol yang ada sekarang. Demikian juga untuk di sekolah, di Binus School, kalau untuk studentnya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai di bulan Juli. Oke, dan seperti yang kita tahu juga ya Pak ya, bahwa di sektor pendidikan ini memang cukup terpukul sekali karena adanya virus corona ini. Tapi mungkin Bapak bisa berikan tips-tips untuk para pelaku pendidikan di luar sana supaya bisa tetap bertahan di tengah situasi seperti ini. Secara memang mereka banyak yang dituntut untuk melakukan pembelajaran melalui daring ataupun online. Iya Mbak, setiap kondisi, setiap institusi pasti berbeda-beda ya, dan challenge-nya juga berbeda-beda. Tapi satu hal mungkin kalau boleh sharing, pertanyaan pertama pada saat kita bersiap di awal, dulu di bulan Januari, bulan Februari itu adalah apakah kita bersiap hanya untuk defensif itu maksudnya hanya untuk sementara karena ada masalah di waktu yang pendek, apakah hanya itu gitu, atau seperti apa gitu. Akhirnya waktu itu dari diskusi rekan-rekan semua, sebenarnya kondisinya sangat serius dan mungkin kita tidak tahu gitu endingnya itu seperti apa gitu ya. Ini di bulan Januari, bulan Februari nih. Endingnya itu seperti apa, kapan gitu. Itu mengubah cara berpikir dan mengubah solusinya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita hanya defensif, ya udah dengan cepat pindahin aja itu semua online gitu. Semua jadwal pertemuan kelas itu dipindahkan saja secara online, jadi Vicon gitu. Nah, demikian juga dengan ujiannya gitu ya. Suruh aja studentnya ujian di depan komputer, diperhatiin pada saat ujian gitu. Nah, tapi kalau kita berasumsi bahwa emang akan terjadi a new normal, nah solusinya jadi berubah. Kita memilih misalnya pertemuan itu tidak hanya Vicon, atau tidak perlu Vicon setiap minggu gitu istilahnya, kelas-kelas itu, tapi malah aktivitasnya terjadi the whole week secara online. Materi-materinya diberikan, sources-nya diberikan, memang student-student itu diharapkan juga lebih aktif, komunikasi dengan dosennya terjadi sepanjang minggu, bukan hanya biasanya 1-2 jam aja gitu ya. Demikian juga dengan ujiannya. Kita tidak melakukan ujian yang seperti biasa 2 jam gitu, suruh duduk depan komputer sambil Vicon, sambil ngerjain ujian, tapi lebih bentuknya project yang memang benar-benar lebih dapat men-challenge dan menilai pengetahuan dan kompetensi yang diharapkan didapat oleh studentnya. Itu sebagai contoh saja. Oke, dan mungkin ada hal-hal positif gitu Pak yang Bapak temukan selama keberlangsungan pendidikan secara online ini dilakukan di BINUS sendiri di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin banyak sekali orang-orang yang merasa rugi, tapi mungkin dari sisi positifnya yang Bapak temukan selama keberlangsungan ini kira-kira seperti apa Pak? Mungkin kita juga ingin belajar ya dari kondisi ini gitu. Pengalamannya luar biasa sekali, dialami oleh semua orang di semua negara gitu. Semua mengalami hal yang sama. Harapannya sih belajar dari ini gitu. Nah, harganya mahal sekali. Ya kita semua akhirnya dengan cepat, kalau secara realnya gitu, dengan cepat semakin dekat dengan teknologi gitu ya. Dipaksa mau nggak mau gitu. Semakin dekat dengan teknologi, kita semua dengan cepat, ini sharing dari pengalaman BINUS aja ya. Yeah. Banyak juga beberapa hal yang even sudah dalam planning kita, tapi mungkin kita melihat masih perlu waktu lah, masih perlu dilihat dulu, masih perlu direview. Planningnya masih dalam 1-2 tahun ke depan gitu. Tapi dengan cepat karena kondisi ini dipaksa untuk mencoba langsung diimplementasikan gitu.
Nah, tentu tidak ideal, tentu tidak perfect gitu karena tiba-tiba, tapi ternyata cukup banyak hal-hal yang bisa seperti konten digital dengan cepat, banyak konten-konten yang harus dan bisa didigitalkan. Kita juga berupaya seperti apa ya biasanya pengabdian masyarakat gitu, teman-teman melakukan pengabdian masyarakat, dosen, student melakukan pengabdian masyarakat. Bayangan kita biasanya kan harus bertemu dengan orangnya, harus visit ke tempat orangnya, tapi dengan cepat ya terbatas akhirnya semua secara online, kelas training, kelas-kelas, mentoring, counseling, semua terjadi secara online, tapi tetap bisa gitu. Tetap bisa terjadi, tetap bisa dilakukan. Minatnya jadi jauh lebih tinggi, mungkin juga karena tidak terbatas dengan lokasi, dengan waktu, dengan traffic gitu ya, dari rumahnya masing-masing bisa join dengan kegiatan-kegiatan itu. Minatnya jadi jauh lebih tinggi. Another thing mungkin kita juga perhatikan concern utama kan well-being people-nya, well-being rekan-rekan Binnusian kita, student, dosen, dan semua komunitas Binnusian. Kita juga melihat caring, empathy itu juga jadi lebih terlihat lah. Oke. Mungkin yang terakhir Pak, untuk smart listeners, sahabat Sonora yang mendengarkan, yang bergerak di bidang pendidikan maksud kami, mungkin ada semangat ataupun yang ingin Bapak sampaikan supaya mereka bisa tetap semangat di tengah situasi yang melanda Indonesia saat ini. Silakan Pak. Well, tentu kita semua berdoa dan berharap kondisi ini segera berakhir. Ya, kita bisa segera pulih, bisa bangkit kembali semua aktivitas, kegiatan, perekonomian, segala. Kita berharap juga semua yang sedang terkena secara langsung maupun tidak langsung dari COVID ini, apakah sedang sakit atau terkena secara ekonomi, gitu, semua juga dapat segera pulih dan sembuh. Kita juga mendoakan semua yang sedang berjuang, bertugas, tenaga medis, dan semua di semua bidang dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan aman, tetap sehat. Dan kalau di kami dan yang selalu kami ingatkan ke teman-teman, ke komunitas kami, dari pengalaman yang luar biasa ini, kita harus benar-benar bisa belajar sih, harus benar-benar bisa mendapatkan something gitu, bukan hanya ya udah semoga cepat berakhir, terus begitu berakhir kita balik seperti ini tidak pernah terjadi sama sekali gitu. Kita yakin banyak ada hal-hal yang kita bisa belajar dari sini gitu, yang mungkin lebih baik, ya, ternyata lebih baik gitu dilakukannya seperti itu gitu. Dan ya harapannya kita semua dapat we are in this together, dan kita semua dapat come out of this together. Oke, Bapak terima kasih banyak ya untuk Pak Stephen Wahyudi Santoso selaku President of Binus Higher Education. Terima kasih atas waktunya Bapak dan juga inspirasinya. Semoga bisa membantu smart listener sahabat Sonora yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Mbak Audrey. Oke, sukses selalu untuk Binus Pak. Sukses Mbak. Oke, terima kasih. Oke, smart listeners, itu dia perbincangan kami bersama Bapak Stephen Wahyudi Santoso selaku President of Binus Higher Education, dan nantikan beragam perbincangan menarik pastinya dengan program Hidup Bersama Corona dengan beragam pelaku usaha ataupun pelaku bisnis dan juga perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia pastinya, dan nanti kami akan kembali setelah yang satu ini. We take the time to listen to you. 95.9 Smart